Yo guys, balik lagi di Overthink Love. The solution of your heart. Yoi. Yay. Ciao. Kayaknya siang ini lagi Panas. cerah banget ya. Cerah dan panas sih Iya, kan, sebenarnya. soalnya kemarin-kemarin tuh hujan terus, mendung. kayak suasana hati. Aduh. Nah ini mumpung lagi cerah nih, makanya topik kita juga agak beda nih daripada yang kemarin. Benar-benar. Kali ini kita mau ngebahas apa sih? Ciao. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang healthy relationship. Hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat. Kan kemarin-kemarin udah sering ngebahas yang toxic nih. Nah, Iya, benar. kali ini kita pengen ngebahas yang hubungan sehat nih. Emang ada? Ada nggak sih? Kayaknya sih ada sih. Cuman gue jarang menemukan. Iya sih, jarang banget. Kayaknya hampir nggak ada. Hanya beberapa orang aja yang punya healthy relationship. Nah, sebelumnya mungkin kenalin dulu kali ya. Ya, kayak biasa lagi. Gue Carlos dan ini Salsa. Yoi. Nah, Kita bakal memandu kalian untuk melewati program ini. oke, langsung aja. Asalnya kita panggilin ini kali ya, bintang tamu. Bintang tamu kita hari ini. Nah, ini dia bintang tamu yang kita tadi panggilin. Ya, oke. Ya, boleh kenalin dulu Kak. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama gue Jasmine Putri, bisa dipanggil Jasmine. Gue dari angkatan 21, jurusan manajemen. Oh, manajemen. Nah, Ya. Aladinya kemana? Kenapa? Aladin sama Jasmine. Beda. oh Beda. beda aja. Sorry. sorry. Loading lama. Agak cringe. Loadingnya Ya. lama. Maaf. Nah, tadi kan kita udah bilang nih, kita mau ngebahas tentang healthy relationship. Nah, Kak Jasmine sendiri deh, menurut Kak Jasmine, healthy relationship tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih, healthy relationship itu ya pasti hubungan yang sehat kan ya. Hubungan yang sehat itu kayak dari sesama dua pihak ini tuh saling saling support atau saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Oh, jadi gitu. Tapi sebelum ke healthy relationship ini ya, pernah ngalamin masa-masa, maksudnya buat ke arah situ, apa langsung apa gimana tuh? Maksudnya tiba-tiba langsung emang sehat aja gitu hubungannya atau oh langsung aja gitu? Enggak. Oh enggak, maksudnya jadi pas lu menuju ke healthy relationship ini, lu sebelumnya udah pernah ngelewatin hal-hal yang Masa-masa toxic gitu masa-masa ya? toksiknya dulu atau emang benar-benar langsung healthy aja gitu? Kalau gue sih ya Kak, gue tuh pernah ngalamin yang toxic dulu, jadi nggak langsung kayak yang healthy gitu. Gue udah pernah jalanin pacaran waktu itu sama 2 orang lah, dan itu dua-duanya toxic. Berbarengan Iya. gitu? Enggak. Selingkuh dong. Jadi beda jarak lah. Iya. Dan dua-duanya toxic. Nah, yang paling lama tuh yang terakhir. Nah, yang terakhir itu udah sampai berjalan 2 tahun. Nah, baru toksiknya tuh pas ngejalanin yang ke 2 tahun ini. Oke. Itu baru kayak kelihatan lah aslinya gimana gitu. Nah, berarti sekarang lu ada di hubungan yang sehat nih? Iya, betul lah. Udah berjalan berapa lama? Udah setahun. Oh, udah setahun. Iya. Kalau udah setahun harusnya sih udah melewati masa-masa kritikal sih. Soalnya kan katanya 8 bulan itu masa kritikal 7 pertama. atau 7 sampai 8 bulan kan yang kayak Iya, bucin banget. Nah, setelah itu biasanya mulai kelihatan tuh Nah, sifat-sifat benar-benar. jeleknya. Kalau misalnya udah 1 tahun sih harusnya aman ya, harusnya. Tapi menurut gua ada dua tipe orang sih. Apa? Dia belajar dari pengalamannya atau dia terbawa sama pengalamannya. Menurut gua si Jasmine ini orang yang dia belajar dari pengalamannya. Iya. Oh, iya benar. Bisa. Iya sih. Dan itu berguna buat apa ya? Buat kalian-kalian yang sedang menjalani sih. Iya, benar. Bagus banget sih itu. Belajar dari pengalaman. Jadi ya, misalnya pacaran toksik mulu ya kan? Iya, benar. Capek dong gitu. Sekali-sekali yang sehat. Ya sekali-kali yang sehat, kalau perlu sampai nikah gitu kan. Amin, Kan. amin. Kalaupun akhirnya putus, tapi seenggaknya nggak semenyakitkan itu kan. Kalau misalnya toksik kan, yang nggak baik juga kan buat kita. Tapi kalau misalnya hubungannya sehat, walaupun akhirnya kandas, harusnya baik-baik aja gitu. Karena nggak berdampak buruk-buruk banget gitu kan sama mental kita atau mental pasangannya. Tapi gue punya pertanyaan tahu tentang healthy relationship ini. Healthy relationship ini ada berantem-berantemnya gitu nggak sih? Ada. Cuman gimana tuh? Kayak kalau untuk berantem ya semua hubungan menurut gue tuh pasti ada ya. Nah, jadi tapi tuh berantemnya tuh karena hal-hal yang maksudnya kayak emang yang harus diberantemin gitu loh, kayak
nggak hal-hal sepele. Iya, iya. Misalkan kalau toxic itu kan biasanya hal-hal sepele aja kayak iya. bakal diberantemin Iya, iya. gitu. Nah kalau ini tuh nggak, kayak mungkin dia ada yang emang gak suka dari sifat gue atau gimana, tapi langsung diobrolin Iya, gitu. iya. Jadi kalau toxic mungkin kayak lebih ke apa ya? Jadi silent treatment kak. Jadi kayak saling ngediemin. Iya, jadi iya. kayak kita tuh nggak tahu perasaan Iya. satu sama lain gitu. Dan orang yang dikena silent treatment itu gak enak banget sih. Iya, Iya, bener, serba nggak salah, enak. nggak Iya. enak, didiemin, nggak tahu gue salah apa, Iya. cuman dia nggak mau ngomong juga. Kalau gue posisinya nggak silent treatment. Iya, tapi gue setuju sih, maksudnya menurut gue justru hubungan yang sehat tuh harus ada berantemnya. Kalau misalnya nggak ada berantem tuh justru lu nggak pernah ngobrol kan lu nggak pernah ngobrol sampai lu tuh nggak tahu sifat pasangan lo yang mungkin lo nggak suka atau yang kurang srek gitu. Tapi berantemnya juga yang sehat, berantemnya sehat tuh kayak gimana ya, kayak tadi. Mungkin lebih berdebat nggak sih? Iya, tapi berdebat sehat gitu loh. Berdebat Maksudnya sehat. ujungnya ketemu, nggak cuma berantem marah-marah nggak jelas, tapi nggak tahu apa yang diomongin kan. Kalau si Jasmine tadi emang misal ada sesuatu yang ngegancel gitu ya, terus diomongin kayak kenapa sih kamu kayak gitu, bla 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 bla. Tapi ujungnya akhirnya nemu kesimpulan, oke gue nggak suka lo kayak gitu, ya udah kayak gitu. Jadi justru komunikasi itu yang penting ya kan. Iya, Sama rasa bener. percaya. Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya berantem tuh bukan berarti toksik juga sih. Harus selalu ke hal yang negatif, nggak selalu kan. Justru sehat. Kalau misalnya nggak pernah berantem malah kayak aneh sih, ya nggak sih? Iya, Berarti flat-flat aja iya flat, hubungannya. terus kayak jadi kayak kurang deket nggak sih? Bahkan Iya, temenan aja kan kalau misalnya deket terus juga pasti ada berantemnya, apalagi pacaran. Tuh, wajar sih berantem tuh. Yang beda tuh ya gimana cara kita menyikapinya itu, konfliknya itu gimana. Kalau toksik ya nggak jelas gitu kan, cuma Iya, marah-marah. Tapi kalau healthy ya dia ketemu kesimpulan yang baik gitu. Nah pas lu ngejalanin hubungan yang sehat ini tuh emang udah ada tanda-tanda dari awal apa? Kayak lu masih dari awal tuh masih mengira-ngira dulu gitu? Enggak, dari awal tuh masih mengira-mengira. Iya, soalnya kan kayak takut juga kan habis dari toksik gitu, Iya, kayak iya. takut nanti ditemuinnya sama yang toksik lagi Iya. gitu. Terus jadi kayak ya udah jalanin dulu aja tuh, nggak nyangka juga bisa sampai setahun gini. Jadi dijalanin dulu dan ternyata ya dia emang orangnya tuh kayak gini, kayak kalau nyikapin masalah tuh kayak dewasa. Terus kalau misalkan ada permasalahan atau apa-apa kayak selalu bilang Iya. kayak gitu. Tapi dia emang lebih dewasa dari kamu umurnya? Enggak sih, umuran. Seumuran, iya. Jarang ya? Jarang nih kesemuran. Iya, Biasanya berantem terus. Biasanya tuh kalau misalnya cowok, kalau misalnya pacaran sama yang seumuran tuh lebih childish. Karena kan emang setahu gue ya, cowok tuh proses pendewasaannya Nggak, tuh tapi lebih bener, lama. psikologi bener. Ya karena lebih lama daripada cewek gitu. Makanya kalau misalnya pacaran sama yang seumuran, apalagi yang di bawah umur kita, itu biasanya childish biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak si pacarnya Jasmine, mungkin dia udah melalui proses pendewasaan lebih dulu gitu kan, nggak tahu. Iya sih. Terus kira-kira misalnya di hubungan yang sehat ini kendalanya apa sih? Kalau Iya, misalnya iya, toksik kan iya. banyak Iya, tuh. iya, kayak semua bisa jadi masalah Iya. ya. Kalau di hubungan yang sehat tuh biasanya yang jadi konflik tuh kayak gimana sih? Kalau yang jadi konflik tuh gimana ya? Kayak mungkin kalau misalkan masalah kayak cemburu lah ya. Kalau misalkan cemburu kan pasti mungkin semuanya juga bisa kan. Kayak mau toxic mau yang healthy itu Iya. pasti juga ada. Kalau misalkan kata orang kalau misalkan nggak cemburu berarti nggak sayang kan? Iya, iya. Iya, kebanyakan orang bilang kayak gitu. Nah paling kayak gitu aja sih kak, kayak kalau ada misalkan si cowok ini, misalkan pacar aku nih, kayak misalkan ngelihat aku mungkin kayak deket sama yang lain gitu kan, kayak mungkin cemburu kayak gitu, terus pasti diomongin gitu, cuman dia nggak langsung kayak berantem gitu loh, langsung marah gitu ya, iya dia nggak langsung ngomong marah. Jadi kalau waktu pas yang toksik itu kan dia langsung marah gitu kan, kayak belum aku jelasin aja udah langsung marah. Terus kalau yang sekarang nggak. Jadi dia nanya dulu gitu ya ke Nanya kamu, dulu, konfirmasi iya, bener nggak gitu. bener. Komunikasi berarti Iya, ya. enak Iya. kayak gitu. Adem nih gue denger ya, nih gak kayak kemarin tuh ikutan kesel terus kalau denger cerita orang. Iya. Oke. Berarti kan kamu ada sekarang di hubungan yang sehat tuh pasti karena pacar kamu juga apa ya, dewasa kan. Selain dewasa pasti dia
emang punya skill komunikasi yang baik gitu kan. Maksudnya hubungan sehat ini ada karena kamu dan pacar kamu gitu kan. Pasti dong. Karena Bukan satu pihak doang. karena kalau misalnya satu pihak toksik bakalan tetap jadi toksik meskipun yang satunya ini baik-baik aja gitu. Kalau misalnya satu toksik pasti jadi ikutan toksik juga. Iya, ke bawah gitu. Iya. Sama saling pengertian sih kayaknya. Iya, benar Kak. Saling pengertian aja Kayak sih. misalnya konteksnya kayak cemburu tadi, kayak satu sisi pengen ngejelasin dulu, satu sisi kayak oh ya udah gue nerima penjelasan lu, kayak gitu. Iya. Jadi kayak saling pengertian sih. Berarti kita udah dapet 3 kata kunci tuh. Saling pengertian, komunikasi sama percaya. Iya. Emang itu kuncinya nggak sih kan orang? Kayaknya masih banyak. Iya. Tapi biasanya kan yang orang sering bilang tuh kan kayak oh iya kunci hubungannya sehat tuh saling percaya, yang komunikasinya baik, saling pengertian, yang gitu-gitulah. Kayak kita sering dengar, cuman emang kayak susah banget dilakuin. Susah, iya benar. Karena kita emang nggak bisa ngontrol orang kan sih. Jadi emang Ya sih. ya kan. Ini kayak kamu beruntung aja pacar kamu tuh punya pribadi yang apa ya, yang nggak toksik lah gitu ya. Ya kan? Karena sama-sama beruntung. Iya sama-sama beruntung ya. Pasangannya juga beruntung bener. dapet dia, Sama-sama dapet beruntung. Jasmine. Kan soalnya juga ada cewek yang Toksik juga ada. biasanya cewek kalau toksik lebih parah daripada cowok. Oh, gimana tuh? Biasanya. Oh biasanya ya Iya. biasanya. Kalau misalnya gue juga biasanya cowok lebih parah sih. Perspektif masing-masing. Iya, nggak mengenal gender sih sebenarnya. Iya, Toksik tuh beneran deh. Kayak cewek cowok tuh bisa sama toksiknya. Ya kan? Cuma emang yang kita dengar tuh biasanya emang dari cewek biasanya ya, kebanyakan. Cuma mungkin kalau cowok mereka karena terlalu apa sih menyembunyikan perasaan gitu ya, jadi nggak terlalu terbuka gitu loh. Kalau cewek kan mereka terbuka banget kan sama perasaannya, jadi mereka lebih open, jadi lebih senang cerita kayak gitu. Benar sih. Setuju banget. Iya benar. Nah tentang balik lagi nih, tentang Healthy healthy relationship ini loh, wis. Gue nggak biasa ngomong bahasa Inggris. Ya udah hubungannya sehat tuh pakai Hubungan yang sehat dah, hubungannya gitu sehat. Kalian pasti pernah ada perbedaan-perbedaan dong, Pendapat gitu. perbedaan pendapat segala macem. Pernah berantem hebat gitu? Kalau untuk berantem hebat sih, alhamdulillah belum pernah. Belum Iya. pernah apa nggak pernah? Belum tahu nanti Ah, iya kayak sih. gimana. Iya. Jadi kalau misalkan berantem sih ya paling kayak nggak berantem sampai yang berhari-hari kayak gitu. Jadi paling kalau berantem tuh cuman sehari nih, misalkan berantem pagi, terus misalkan sorenya tuh kayak udah diobrolin tuh, terus udah kayak ya udah tenang aja. Nunggu kepala dingin. Iya benar. Dan kalau gue tuh termasuk yang sebenarnya silent treatment. Sebenarnya iya. Enak kan? Enak sih ngediemin orang. Iya kayak ngediemin dulu. Tapi ngedieminnya tuh bukan karena kita nggak mau cerita. Iya. Jadi ngedieminnya tuh karena emang nggak mau pas lagi emosi itu kayak ngomong, kayak kalau ngomong tuh nggak kekontrol Iya, gitu. benar. Tapi emang lebih baik diem sih kalau lagi kayak gitu kan. Maksudnya ini kan silent treatmentnya beda sama yang sengaja ngediemin biar dia nyariin kita atau biar dia sakit hati. Itu kan tujuannya nggak baik kan. Kalau ini kan emang supaya sama-sama dingin dulu. Cooling down dulu. Iya. Bagus sih gila. Keren. Jarang gue nemu yang Cooling down di mana? maksudnya kan biar nggak emosi dulu, biar nggak panas. Iya, gitu. iya, benar-benar. Nunggu cooling down. Iya. Kadang kan orang tuh kalau misalnya pacaran kayaknya lebih enak marah-marah gitu. Soalnya ada beberapa yang gue temuin tuh kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak enak gitu, kayak lu lama-lama tuh lu seneng gitu marah-marah gitu ke gue misal gitu. Tapi menurut gue hubungan yang sehat itu nggak lebih sih. Yang gue pikirin ya hubungan yang sehat itu kan stabil. Kenapa? Karena stabil ini kecenderungan buat bosannya lebih besar nggak sih? Iya benar. Jadi Menurut kayak lu gitu? Menurut gue juga gitu. Kayak ya agak bosen gitu lah. Cuman bosennya tuh bukan karena bosen sama pacarnya, bukan bosen sama orangnya, cuman mungkin sama situasinya gitu. Terlalu lurus gitu Iya. ya, nggak ada, maksudnya berantemnya jarang, sekalinya berantem juga langsung baikan. Kayak, kan biasanya yang selalu ditoksik kan kayak berantem terus tiap hari, jadi kayak kok beda gitu. makanya cewek kalau adem ayem gitu suka nyari masalah ya. Iya benar kan. Kamu juga pasti kayak kadang salah dikit kayak marah Iya, gitu, terus apalagi- biar dia marah kan.
Apalagi kalau misalkan kayak lagi kangen lah atau gimana Iya. kan biasanya cewek Iya, itu suka iya. nyari masalah Iya, iya. kan. Kalau misalnya dia nyari masalah tuh pasti lagi kangen kan Iya, biasanya. bener. Gue baru nggak sih. Itu pasti lagi kangen. Cewek nyebelin gitu Iya. kan. Dan kita tuh nggak mau ngomong kalau misalkan kita kangen, kayak kita pasti kayak selalu nyari masalah Iya, kayak iya. biar dia peka sendiri Iya, gitu. bener. Caper sih. Sumpah caper sih. Kayak biar dia tuh nyadar dong gitu. Kayak misalnya gue pengen ditelepon atau gue pengen jalan kayak gitu. Cuma Terus si cowoknya nggak peka-peka. iya itu bikin kesel kan, itu makin Kamu kesel. kenapa gitu doang ya? Kadang kesel banget tuh kayak mikir dong sendiri. Kesel banget Ya gue karena kalau kita misalnya. para cowok tuh bukan dukun. Ya, tapi masa gitu doang gak ngerti ya. Kan harus tahu. Kan banyak permasalahan, nggak cuman kangen doang nih. Ya, tapi masa gitu doang gak ngerti sih. Bisa jemuran nggak diangkat tuh kita juga mikirin sebenarnya kayak aduh bentar lagi hujan nih, ngangkat jemuran nggak ya tapi belum kering ya kan, taruh mana, banyak yang kita pikirin. Nah salah satunya kan kita nggak tahu kangen beneran kangen apa enggak atau ada masalah lain. Terus yang cewek tuh yang biasanya tuh yang suka ngungkit-ngungkit gitu loh. Iya. Nah kita kan kayak was-was gitu jadinya kalau sebagai cowok ya, jadi kayak aduh salah gue apa lagi kayak gitu. Ya makanya harus peka ya kan. Iya, harus peka Masa harus jadi kita yang ngasih tahu sih, Iya, kan bener. aneh ya kalau misalnya kayak "Ih, nggak bisa, harus dia yang peka. Kayak susah gitu loh buat ngutarainnya kalau Iya. cewek. Dan itu justru yang bikin seru nggak sih ya kan? Iya, Kalau seru misalnya aja sih. terlalu kalau misalnya terlalu adem ayem ya sebenarnya enak sih ada di healthy relationship. Cuman menurut gue kayak apa sih, cewek ngamukan kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu jadi masalah besar gitu menurut gue gitu, selama cowoknya tuh tahu apa sih cara ngadepinnya gitu. Kayak misal lu tahu nih cewek lu banget kan, dia emang ngamukkan, cuman ya udah emang dia orangnya gini misal gitu, yang penting nggak berlebihan aja sih. Cuman buat cewek juga ya itu jangan terlalu aja. Iya, kalau misalnya cuma ngamukan biasa Masa gara-gara kangen didiemin seminggu kan itu aneh itu dong. bukan kangen gak sih? Lu bosan ya? Itu bosen gak sih? Oh, kalau kangen mah sehari juga nggak kuat nggak sih? Kayak udahlah akhirnya ngalah gitu kan. Kayak pasti mau aja chat atau nggak pengen telepon. Iya, gua seminggu bosen sih. Gak mungkin. Biasanya kejadian tuh misalnya berantem jam 7 jam 8 malam kan. Terus yang diem-dieman dulu. Jam 10 ceweknya yang udah mau jujur kayak ngomong bla bla bla. Cowoknya main game. Ya, udah itu Udah kesel aja. udah panas makin mendidih gitu ya. Berantem lagi. Sering terjadi di kota-kota besar. Terjadi emang. Nah, kan tadi gue bilang yang tentang stabil dan kecenderungan bosen. Suatu saat, tapi jangan sampai terjadi ya. Tapi suatu saat misalkan itu terjadi, lu punya pikiran buat menghadapi itu? Bosen itu. Ya, yang stabil-stabil aja gitu. Apa emang gak kepikiran nggak apa sih kamu? Kalau kepikiran sih pasti pernah ya, kayak kepikiran kayak bakal kesananya kayak gimana gitu, kayak apa bakal terus kayak gini, terus kan mungkin kayak sifat orang kan bukan sifat sih, kayak orang tuh pasti berubah-ubah kan. Manusia itu dinamis. Iya benar. Berubah-ubah. Kayak berubah-ubah, kayak misalkan emang tadinya ya kayak gini baik gitu sifatnya, terus kayak lama-lama mungkin jadi kelihatan kayak toksik atau gimana. Nah terus kalau misalkan untuk bosen sendiri sih kepikiran, tapi kalau ngadepinnya sih belum tahu. Tapi mungkin kayak ya dari 3 poin utama tadi, kayak komunikasi aja sih. Coba. Ya, kalau misalnya bosen sih menurut gue lu harus lebih kreatif untuk Cowoknya nih berarti. Cowoknya lagi lalu. cowoknya harus lebih kreatif, cara menyenangkan ceweknya gimana, enggak. Maksudnya cara komunikasi kalian mungkin lebih divariasin aja nggak sih? Kayak Iya, misal, benar. kalau bosen ya ketemu atau kasih jeda gitu, sehari misalnya nggak chatan, tapi jangan keterusan. Iya. Biasanya tuh bosen karena Tapi- chatan terus gitu kan. Tapi lu setuju nggak bosannya cewek sama bosannya cowok tuh beda? Setuju aja sih. Setuju. Cowok kalau Jadi bosen maksudnya- ninggalin sih. Iya, nyari yang lain. Ya kan? Cewek kalau bosen tuh dia Ya diem udah. biasanya, atau kadang ditahan-tahan. Iya, tapi yang kebanyakan yang gue tahu itu juga gitu. Maksudnya cewek tuh kalau bosen tuh ya udah, cuman maksudnya dia bosen, cuman dia nggak nyari yang lain segala Iya. macem. Iya, Cuman ada benar. aja. Ada aja. Ada Iya. yang beli. Iya. Penangkaran buayanya dibuka gitu kan. Iya. Cuma kalau cowok kebanyakan ya kalau bosen tuh biasanya nyari yang lain sih. Nah, tapi kalau misalnya cowok tuh nyari yang lain sementara doang.
tapi balik lagi Balik ke lagi. cewek. Balik lagi. Tapi itu brengsek. Iya dong, udah nyakitin. Selagi cewek nggak tahu kan. Itu brengsek sih. Kayak kita dijadiin keset. Ya nggak sih kan? Lu nggak bakal mau dong, maksudnya cowok lu misalnya kayak ninggalin lu karena bosen terus balik lagi kayak oh, gue udah nggak bosen gitu, ternyata lu lebih baik. Nggak mau. Semua cewek juga pasti nggak mau Nggak mau, sih. tapi- Iya. Tapi cewek sekalinya udah udah bosan banget tuh, dia misalnya nyari yang lain tuh pasti nggak bakal balik lagi ke cowok kebanyakan Iya, gitu. Iya, bener. Gue pernah dengar dari mana gue lupa kayak gini bunyinya. Kalau cowok itu selingkuh fisik, kalau cewek itu selingkuh hati. Gimana tuh maksudnya kak? Jadi kayak ya kalau misalnya cowok tuh emang butuh apa ya, butuh misalnya buat temen jalan atau segala macem bla bla, tapi dia nggak pakai hati. Nah tapi cewek kalau sekalinya selingkuh dia pakai hati, kayak ya bodo amat sama sebelum sebelumnya gitu. Iya. Ya berarti setuju dong. Enggak sih, enggak juga. Tahu sih gue ya doang. Gue ya doang. Cuman kan balik lagi nih nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak mengeneralisir, cuma Kebanyakan. kebanyakan kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak merasa ya nggak apa-apa, nggak usah merasa. Cuman kalau merasa tolong diubah ya. Nggak baik. Emang lu nggak kayak gitu? Gue nggak pernah pacaran. Nggak bercanda. Oke. Ya gue pokoknya selalu belajar sih dari pengalaman gue sama pacaran. Kayak gitu, Iya, sampai kayak- ke versi terbaik diri gue. Nah, ini mungkin Jasmine juga gitu kan, belajar dari pengalaman sebelumnya. Dia berusaha menjadi lebih baik. Mungkin cowoknya juga seperti itu. Sampai akhirnya mereka ketemu, udah sama-sama mungkin dewasa, sama-sama stabil. Jadi hubungannya juga baik gitu ya kan. Iya benar kak. Nah, Cuman gue yakin sih si Jasmine bakal aman. iya harusnya sih. Kalau Karena misalnya, kalau dibilang manusia itu dinamis, tapi perasaannya itu selalu sih. Bisa aja mereka berdua berubah, tapi emang karena perasaan mereka masing-masing kayak ya udah tetap bisa Bareng. Nah, itu. tapi bisa juga sih perasaannya berubah, orangnya sama. Berarti itu emang udah ngaji. Iya. Tapi kalau misalnya karakter tuh biasanya nggak berubah tau. Iya kalau karakter karena emang udah dari dalam diri dia Iya, sendiri. kalau misalnya coba deh 2 tahun, kalau misalnya 2 tahun masih kayak gitu. Trial. Iya, 2 tahun dia masih kayak gitu, berarti dia emang karakternya gitu. Kalau misalnya akhirnya misal gitu ya, ini amit-amit misal orang hubungan sehat kayak kamu juga akhirnya putus tuh biasanya bukan karena sesuatu yang apa ya, yang berat banget atau yang toksik, biasanya kan emang yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Jadi Iya. putusnya tuh emang baik-baik lah. Jadi kayak gitu tentang. Healthy relationship. Kan tadi kita udah ngebahas tuh. Mungkin ada dari Jasmine sendiri tentang apa ya? Gimana sih caranya biar kita bisa ada di hubungan yang sehat ini? Dari diri sendiri tuh harus apa ke pasangan kita. Oke, jadi kalau misalkan dari diri gue sendiri itu untuk membangun healthy relationship ini tentunya aja kayak sama-sama saling pengertian dan saling memahami satu sama lain lah. Terus saling jujur juga, kayak ya terbuka aja gitu sama pasangan, mau kayak lu nggak suka atau nggak suka sama apapun gitu, hal terkecil pun gitu yang bisa jadi masalah buat nanti, kayak lu omongin aja gitu. Dan yang terpenting sih itu komunikasi. Komunikasi. Iya. Jadi kayak ya udah kalian saling komunikasiin aja semuanya gitu. Oke. Itu aja sih. Dan jangan pernah berkomunikasi ketika kalian lagi emosi. Iya. Iya benar. Diemin dulu, tapi jangan seminggu. Iya, kelamaan. Kelamaan kalau seminggu. Diam Karena sampai dingin, sampai cooling down. Tapi cooling down jangan kelamaan. Karena ketika lagi emosi tuh apa ya? Ya, Susah deh. gak kekontrol kan omongan kita. Mungkin kita nggak bermaksud untuk bilang gitu, tapi karena lagi marah jadi bilang sesuatu yang menyakitkan gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak bermaksud ya. Jadi mungkin segini dulu kali ya. Iya, segini dulu. Episode kali ini semoga Kak Jasmine langgeng sama pacarnya. Amin. Kita Dan tunggu. semoga kalian-kalian yang berada di hubungan yang sehat Bisa langgeng juga. bisa langgeng juga. Dan yang belum sehat semoga bisa sehat. Amin. Hubungannya. Sehat-sehat semuanya. Ya, kita tunggu undangannya. Ya. Dan semoga bisa apa ya? Yang tadi kita obrolin tuh bisa berguna buat kalian. Oke. Ya. Ya. Dadah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.